Goal perkataan yang mengatakan tidur orang puasa ibadah ada benernya. Nah, Kenapa? Bener. Tahu, jangan nanya saya. Terus itu Ustaz. Dia bilang Memang kenapa ada gitu. benernya. Bismillahirrahmanirrahim. ini buat Kamal aja Buat dulu. siapa itu? Buat Kamal dulu. Heeh. Iya. Baca dengan cepat, baca Iya. dengan sigap. Hikmat dan sigap. Sigap. Baca dengan cepat, baca dengan Yang lama lu dah kan. Gue udah nggak sabar nih. Pengen baca. Gak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. 1, 2, 3. Na, si, u, du, kaf. Nasi uduk. Gue udah curiga emang. Yang kedua, syarat orang berpuasa itu kan berakal. Terus kalau banyak akal gimana? Oh, belawong. Al-Badido. Apa sih Al-Badido. Kalau menurut aneh nih, Stat. Apa? Kalau banyak akal gimana? Kalau banyak Syarat akal orang gimana? berpuasa. Kalau orang banyak akal justru itu dia menambah. Ini nggak tahu saya. Kalau maksudnya banyak akal di sini adalah orang yang selalu ngide tapi ngide-idenya menyimpang, itu ya nggak boleh. Pasti mengurangi pahala puasa bahkan bisa sampai berdosa. Misalnya kayak apa namanya? Pura-pura nggak sengaja nelen air, nelen air wudhu gitu. Itu kan banyak akal. Kumur-kumur 3 kali, keluarnya 2 kali. Iya benar. Keluarnya 2 kali. Pura-pura nyala-nyalain temen, lu sih pengen nempok gue. Ketelan itu 3 kali. Ya ketelan 3 kali. Kesandung, nelen McD. Iya. Cepet. Di samping kanan. Di atas lo. Iya. Di hati lo ada Allah. Di hati lo ada Allah. Risik. Iya, apa lu? Orang gua lagi main game, tidur aja lu puasa lu. Bodoh. Gerak, nyangkul kayak apa kayak bikin jembatan dia lo. Mendingan Bacot. gua main game. Mendingan tidur orang puasa pahala. Iya, main game orang puasa juga. Yo. Apa main game orang Yo. puasa apa? Enggak pahala sih. Assalamualaikum. Ya Allah, Dalam, saban Tat. hari berantem aja. Samping kiri. Bener, Ustaz. Samping kiri. Assalamualaikum. Terus. Salaman sama Ustaz. Ya Allah. Lagi main ini game parkir Indomaret. Gini, terus. Makin banyak dapat 2.000. Ada mobil 2.000 ini. Iya, Tat. Bisa gitu ya. Mau ngabuburit lumayan, Tat. Ya kan ya, main game ya. Iya. Tidur mulu, udah tadi, ini pagi. Lah kan emang bener Ustaz, orang tidurnya orang ente tidur. Gimana kemarin proyek 5M? itu dia Ustaz. Tanya, Ustaz. Gara-gara pengajian jadi nggak jadi Ustaz. Nggak boleh inget-inget begitu. Nggak boleh. Kan lumayan katanya ada uang denger soalnya. Kan gara-gara kita datang ke sini jadi nggak jadi meeting tadi Ustaz. Jadi akhirnya proyeknya lewat gitu aja, tapi aneh yakin ini pasti bakalan diganti yang lebih besar sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Gimana mau diganti kok kerja lu tidur doang? Tidur orang puasa pahala bener nggak Ustaz? Bener nggak? Tapi bukan berarti lu kerjanya tidur melulu. Nggak tidur melulu gua. Lu bikin pos ronda kayak apa kayak? Lah, Lu gua- gerobak ya lu. Lu main game dari pagi sampai ketemu pagi lagi, Kenapa? main game terus gitu mulu ngapain? Tat, main game mendingan mana daripada gua scroll nggak jelas, ntar takutnya mata gua ngeliat yang enggak mendingan main game. Dia main game sama perempuan cantik. Terus pakai ada Aneh-aneh, dia main game bilang cantik. gini, "Ayo terus pap gitu." Puasa-puasa minta Nggak, pap. game ada perempuannya apaan tuh, bukan game Tinder kali lu. Gua main game dari tadi. Ya kan, Tat? Apalagi pas saya main game saya sering istighfar. Iya, Astagfirullahaladzim ketembak gitu. Malah bagus dong. Mana Itu orang cuma gerak masa drop. parkir Indomaret ketembak. Oh iya lupa. Harusnya mainnya banyak. Ada yang nembak-tembakan, ada yang Oke. pakai Indomaret. Goal perkataan yang mengatakan tidur orang puasa ibadah ada benernya. Nah, Kenapa? Tahu, jangan nanya saya. Terus itu Ustaz. Dia bilang Memang kenapa ada gitu. benernya.
Memang puasa nih Ramadan Allah banyak nebar kebaikan buat kita. Dikatakan nafasnya orang puasa itu nafasnya orang puasa terhitung tasbih. Tuh. Tidurnya terhitung ibadah. Gak gitu. Gak usah gini nih. Kali. Nafas Dua tasbih. Aduh. Tiga Ente tasbih. blocking barusan ini Nggak masalah. Nafasnya terhitung tasbih, tidurnya terhitung ibadah. Tapi tidur yang bagaimana terhitung ibadah? Kalau dia bangun nih, nggak tahan mulutnya buat gibah, matanya nggak tahan buat melihat sesuatu dengan syahwat, main sosial media dan lain sebagainya. Telinganya kerap kali digunakan untuk yang haram. Maka lebih baik tidur untuk menghindari kemaksiatan. Oh, Nah, maksudnya tidur masalahnya gitu. tuh gini, Sat. Kan kalau berteman sama dia isinya gibah. Isinya syahwat. Emang iya? Enggak, karena fitnah. Enggak, bukan begitu. Apa? Temenan sama lu udah bertahun-tahun. Ya gimana caranya? Kerjaan lu ngomongin orang mulu. Walhasil. Lu mau ngomongin siapa? Oh, Bulan nggak Ramadan dikenal. jangan berantem, bulan Ramadan jangan berantem. Ada orang Keren nih Ustadz. yang nggak dapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Nggak dapat jatah ampunan. Padahal Allah tiap hari ngasih ampunan lebih banyak katanya daripada bulu yang ada pada domba. Coba bulu domba diambil segini, ente hitung bisa nggak? Domba lu. Domba lu. Itu secara nggak langsung Ustadz ngatain lu domba lu. Apalagi seluruh badan. Maka Allah tiap harinya ngampunin manusia selama bulan Ramadan lebih banyak daripada bulu yang ada pada seekor domba. Masya Allah. Jangan sampai kita nggak masuk ke dalam golongan itu. Ada 4 orang yang nggak masuk ke dalam golongan itu. Siapa? Satu, Sahir. Yang pertama, ya kan? diem nggak lu? Iya, maaf. mutus silaturahim. Yang kedua, menyimpan kedengkian terhadap seorang mukmin. Ente tiap hari berantem mulu, takutnya ente dengki satu sama lain. Gara-gara itu. Iya, udah damai. Ntar. Damai kan? Damai insyaallah. Cuma bercanda emang nadanya aja ya. Iya. Insyaallah. Tapi Kita kan harus cuma berusaha. ngingetin maksudnya kan, Iya, jangan nggak apa-apa. jangan Nggak tidur apa-apa. mulu. Walhasil. Ngomongnya depan Ustadz manis banget. Ustadz nggak ada tadi. Tidur mulu lu. Tidur mulu lu. Iya. Yang ketiga golongan apa? Oh, yang ketiga, orang yang durhaka sama orang tuanya. Yang keempat. Yang keempat, Musik, ya? pemabuk yang nggak tobat. Pemabuk yang nggak tobat. Mal, kan gue udah bilang. Mabuknya mabuk apa itu? Ada pilihannya. Lem. Mabuk lem. Khamr dia bilang. Lem. Kalau lem, Iya, sama Sekarang aja. orang mabuk tuh ada yang Mabuk. lem, ada yang rebung, ada yang mabuk ini, mabuk bawang putih bener nggak? Emang ada ya? Gua Sat, bener. masa dia mabuk lemnya lem apa? Lem Ustadz. Lem Ya. uhu, Lem pakai uhu. lem tuh Bardi. Ada lem Iya. Intinya tidur seorang yang berpuasa bisa bernilai ibadah kalau tidurnya menghindari daripada sesuatu yang haram dan jangan kita biarin banyakan tidur sama banyakan main game. Kesempatan kita beribadah di bulan puasa berkali-kali lipat dapat pahala. Jadi tidurnya buat menghindari, bukan tidur karena gogoleran males-malesan. Bisa jadi itu tidur lu nggak dapet pahala tuh. Iya. Gitu. Betul. Begitu. Islam KTPers. Sponsor kita apa sih namanya? Kita belum ada panggilan. Belum ada. Udah episode Belum keempat loh. Muslimin. Muslimin muslimat, Ya. para ciba dan cibis kalian. Dek kita belajar Oke, hijaiyah lupa, lagi nggak? Lupa Hijaiyah dulu. belajar huruf hijaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buat Kamal aja Buat dulu. siapa itu? Buat Kamal dulu. Heeh. Iya. Baca dengan cepat, baca Ya. dengan sigap. Khidmat dan sigap. Sigap. Baca dengan cepat, baca dengan Yang lama lu dah tapi. Gua udah nggak sabar nih. Pengen baca. Gak. Tahun depan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Na si u du kaf nasi uduk. Gue udah curiga emang. Udah pasti jadi. Ada lagunya tuh, Sat. Gimana? Nasi uduk kepindang tongkol sambil duduk kemegang Botol. tol. Astagfirullahaladzim. Botol sate dipegang, aman dong. Tongkol sambil duduk lewat jalan tol. Jangan sujud ntar sama sesama muslim. Ntar abis ini anak searching kalau kagak bener ente anak cubit. Oke, 1, 2, 3. Ini siapa? Lu lah. Wah nih. Jawab dengan sebas. Oke. 1, 2, 3. A. Fa. Lu. Ap. Coba ulangin. Apa lu? Ngomong begitu sama Ustaz. Ngomong begitu. Hah?
Udah. Kasar ya. Begitu. Kasar ya. Udah dibilang nggak usah ada dengki sama orang mukmin. Ente ngaji Bahasa Inggrisnya aja akhlak, begitu. Eh, Kuis KTP dimulai. Islamnya mana, Tat? Kuis Islam KTP dimulai. Kalau kuis KTP yang kita undang orang Dukcapil. Karena lu jago Islam ya. Juga ya. Kita undang lu. Iya juga ya. Benar juga ya. Oke, Kuis KTP. pertanyaan pertama. Siapa nama kamu? Belnya. Blawong. Blawong. Iya. Gue sekarang Blawong. Udah sekarang kreatif sendiri. Lu beda sendiri nanti. Beliwi. beli Blawong. Gua Blawong. Lu Lu Armadillo. Armadillo. repot banget mal ngebelnya. Kagak bisa. Armadillo. Nggak enak. Kan artinya terenggiling. Blawong sama Beliwing. Blawong tuh apa? Blawong, gue juga nggak tahu sih itu apa. Ada bebek kecil mau. Apa? Namanya belengong. Beneran. Itu di Jawa ada. Nih, belengong. Itu bengong. Oh, bengong. Aduh. Jadi lu mau apa? Blawong, Ya udah gua Armadillo. nggak mau. Jadi bientet kita Mulai nggak nih? Main sayur Tat. Mulai nggak nih? Iya, Pertanyaan boleh. pertama. Katanya kan dengerin orang ngaji di bulan puasa dapat pahala. Insyaallah. Terus kalau nggak sengaja dengerin orang gibah gimana? Armadillo. Gua lupa. Armadillo. Gua apa? Susah sih. Nggak sengaja dengerin orang gibah itu tidak berdosa, tidak mengurangi pahala puasa selama antum langsung menyingkir. Nah, Kalau stay, diem sini, Stay itu biasanya di Oyo. iya bener bisa emang bener. Iya, Terus plesetannya apa itu? Tahu nggak Oyo? Oyo tahu nggak, Ustaz? buat nginep. Iya. Iya. Tahu nggak? Ah, banyak yang stay tuh, Ustaz, di situ. Emang iya orang buat nginep ya? Banyak stay. Ngasih tahu aja, Ustaz. Ya kali aja pengen menambah hasanah kehidupan gitu. Iya, tahu Ustaz itu tempat nginep. Aduh, murahan Red Doors. Dia paham. Oh iya lah. Murahan koyo kan. Kita nyebut merek kagak apa-apa di sini. Apa tinggal dibeli kalau nggak redo. Iya udah. Ah itu jawaban saya Oke, Tat. jawaban Sahil. Nggak sengaja denger orang gibah, hukumnya no problem. No problem. No problem. Because of kita Of you. no. Because Sama lu ya. Bener-bener lu. Dikit-dikit nyanyi. Karena ketidaksengajaan itu bukan sesuatu yang disengaja. Makanya Iya, tidak sengaja bukan sesuatu yang sengaja. antum paham tuh. Bener. Pinter berarti. Tidak sengajaan bukan sesuatu yang berdosa. Karena ketidaksengajaan bukanlah sesuatu hal yang disengaja. Oleh sebab itu ketidaksengajaan itu menyebabkan akhirnya hal-hal yang tidak disengaja, dan akhirnya itu membuat dosa yang tidak disengaja juga. Gimana sih? Gue juga nggak paham. Begini Lo lagi timpa buku konsepnya. ya? Konsepnya gini. Satu nikmat dari kemaksiatan kita hindarin. Allah ganti dengan nikmat ketakwaan di dalam hati seorang mukmin. Nikmat keimanan, kelezatan iman di dalam hati seorang mukmin. Lezatnya iman tuh kita bisa merasakannya gimana? Gimana ngerasainnya? Hanya bisa dirasain bagi orang yang udah dikasih. Diam lu nggak usah nunjuk-nunjuk begini, kenapa? Nggak lu? bisa diceritain. Apapun kita dapat kesempatan melihat yang haram, kita hindarin. Allah ganti dengan kelezatan iman di dalam hati. Tapi di dunia ini saat sekarang, kalau kita ngelihat di depan kita ada yang haram, kita memalingkan mata ke kiri. Ada juga lagi yang haram, Sat. Enggak, kanan lagi. Lu di kandang babi kali. Di babi haram bu. Babi. Pergi, keluar. Pergi. Nggak begitu. Iya Lu benar. suka jelek-jelekin dunia atau enggak lu? Bentar deh, Banyak nikmat dunia juga dari Allah. Banyak nikmat yang Kanan, halal. kanan, kiri, haram nggak begitu ya tadi. Iya, iya betul. Betul. Bener juga. Boleh nggak otak lu jangan keenceran? Gue minder nih. Lu aneh pengalaman hidup lu. Sebel. Bener juga ya. Bener juga ya. Yang mana yang benar? Jawabannya. Apa? Tadi Gua apa ya bener. pertanyaannya? Capek ketawa lupa pertanyaannya. Bentar. Nggak sengaja. dengan orang Nggak gibah. sengaja dengan ketidaksengajaan nggak dosa. Cuman begitu kita ngelanjutin baru dosa. Baru Kan dihitung. kita gampang aja ngelanjutin. Wah, esak. Apa nih? Kadang-kadang kita tiup-tiup. Tahu nggak Apanya? tiup-tiup maksudnya? Kita hasut-hasut dia buat Oh, gibah. ngaruh-ngaruhin. Ngaruh-ngaruhin. Atau kalau di sosial media kita like, kita share postingan-postingan gibah, itu juga bisa jadi takutnya dosa jariah algoritma. Tapi kalau misalkan kita di sosial media bukan ngelihat ya, tiba-tiba ada postingan yang
Gibah. bukan gibah, postingan yang nggak senonoh lah. Perempuan gitu misalkan. Kita nggak lihat tapi kita nge-like aja, itu gimana, Ustaz? Iya, takutnya bisa jadi dosa jariah Ritma. ritma. Karena Nah, bagian kita like makin disebar. Ya enggak, Sama- lagi ngapain di like? Itu pertanyaannya. Iya, ntar ketahuan Kalau nggak sengaja, kalau nggak sengaja. Langsung Oh, aja nggak ke like, sengaja. langsung unlike. Langsung unlike. Langsung unlike. Kau bisa report, kau bisa tidak tertarik. Sayang saat kalau di report. Justru ketika lu nggak sengaja nge-like, terus lu unlike, lu punya alasan untuk ngeliatnya 3 kali. Sama-sama nggak sengaja nih. Kan? Nggak sengaja nge-like. Harus gua unlike dong, kata Ustaz. Lumayan 3 kali. Oh iya bener. Dan insya Allah tuh, nggak apa-apa kali. Kalau nggak yakin. Orang dia tuh udah jahat dari awal. Kan bisa unlike sambil nggak ngeliat. Oke. Oke, intinya gitu ya. Jangan dilanjutin. Insya Allah nikmatnya diganti sama Allah dengan sesuatu yang lebih lagi. Amin. Berapa poinnya, Tat? Aneh 1, Yang dia bener. kosong Ya kan? gue yang bener yang jawabnya. Lu jawabnya berisik, ngerentet, nggak jelas. Satu sama. Udah nggak usah berantem. Yang kedua, syarat Salah ngundang Ustaz nih kayaknya. harusnya ada juri juga, ada juri. Jadi bukan Anda yang nilai. Yang kedua, syarat orang berpuasa itu kan berakal. Terus kalau banyak akal gimana? Oh, belawong. Al-Badido. Apa sih, Bego? Almadido. Kalau menurut aneh nih, Ustaz. Apa? Kalau banyak akal gimana? Kalau banyak Syarat akal orang gimana? berpuasa. Kalau orang banyak akal justru itu dia menambah. Ini nggak tahu saya. Kalau maksudnya banyak akal di sini adalah orang yang selalu ngide tapi ngide-idenya menyimpang, itu ya nggak boleh. Pasti mengurangi pahala puasa, bahkan bisa sampai berdosa. Misalnya kayak apa namanya? Pura-pura nggak sengaja nelen air, nelen air wudhu gitu. Itu kan banyak akal. Kumur-kumur kan? 3 kali, Kumur-kumur keluarnya 3 2. kali. Iya bener. Keluarnya 2 kali. Pura-pura nyalain temen, lu sih pengen nempok gue. Ketelan ada itu 3 kali. Ya ketelan 3 kali. Kesandung, ngelan McD. Iya. Kalau banyak akalnya maksudnya begitu. Iya. Enggak ya? Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Iya. Tapi kalau banyak akalnya buat yang kebaikan malah bagus. Contohnya kebaikan. Contohnya, Nah. misalnya Susah nih dia nih kalau mikir kebaikan, dia susah nih. Karena dia tuh paling gampang melakukan kejahatan. misalnya Tuh. di bulan puasa kan ada zakat Wah. fitrah. Ya. Ya kan? Pak. Tiba-tiba saking banyaknya akal dia membuat aplikasi buat zakat fitrah. Jadi biar bisa lebih mengambil banyak orang. Nggak usah, udah ada Basnas. Ya, misalnya dia yang bikin Basnas. Kan dia banyak akal tuh. Iya betul. Kan negara. Misalnya dia bikin alat bentuknya kayak kalung, ya kan? Jadi alat ini kalau ketahuan ada masukkan sesuatu ke tenggorokan, dia meledak. Alat ini mau dijual buat orang-orang yang puasa. Dia mau cuma boleh makan minum sahur sampai maghrib gimana? Namanya apa? Nama alatnya apa? Bom waktu. Gimana? Itu kan banyak akal dong. Dia banyak akal. Dorot dong. Iya. Jadinya ngebunuh orang itu, Ustaz. Tapi kan memaksa orang untuk tetap akhirnya disiplin terhadap puasanya. Berasa di penjara, Ustaz, kalau kayak gitu. Barang-barang penjara begitu emang. Kenapa berakal? Memang seseorang harus memahami alasan dia berpuasa. Alasan Allah memerintahkan dia berpuasa dengan akal. Seseorang harus mengetahui batasan-batasan orang dalam berpuasa dengan akal. Seseorang harus memahami apa saja yang membatalkan puasa dengan akal. Kalau nggak punya akal, gimana dia bisa puasa? Dia nggak tahu apa yang batalin, Bener. kenapa Allah memerintahkan, apa batasannya. Jadi nggak bisa mikir lah Jadi ya. nggak bisa mikir. Maka salah satu yang membatalkan puasa adalah gila, walaupun sebentar. Walaupun sebentar. Habis itu boleh lanjut lagi puasanya. Oh, dia udah bawa. Kalau lu sadar, Maksudnya gimana sih gila sebentar? gila sebentar tuh hilang akal sebentar. Kayak stres. Iya Depresi. bisa stres, bisa depresi dan segala. Pokoknya intinya hilang akal, hilang kesadaran lo. Mental health. Gila. Pokoknya gila membatalkan puasa. Orang gila nggak punya tanggungan untuk berpuasa. Salah satu syarat sahnya kan berakal. Maka kalau dia gila, dia nggak
nggak usah puasa? Sat, nih aneh punya pertanyaan nih, Sat. oke. Ini keluar dari konteks yang lagi kita bahas, Sat. Boleh. Ada orang, temenan nih, Sat. Tahun kemarin, Ada di sini nggak temennya? belum tahu nih, ada di sini apa enggak. Dia nggak puasa 5 hari, Sat. Gara-gara operasi gigi. Nah, sampai tahun ini udah deket puasa, udah diingetin, ganti puasanya. Dia bilang, enggak, gue bayar aja. Nggak bisa. Itu gimana tuh, Ustaz, hukumnya? Untuk orang yang masih mampu, diberi kekuatan, diberi kesehatan untuk berpuasa, dia harus membayarnya dengan berpuasa. Harus membayar dengan puasa. Kecuali dia udah tua renta. Emang iya? Udah tua renta, udah stroke. Masa sih? Boleh kali. Bayar vidya. Sakit habis disuntik nih tadi. Tadi disuntik tangannya sini. Tuh, jendol tuh. Iya. Tahu nggak, Sat? Alasannya nggak mau ganti puasa apa? Kenapa? Nggak bisa nahan ngasep. Enggak gitu, suntik tuh. Gue udah ingetin lu ya, 4 hari berturut-turut Kamu lu. belum masih bisa. Enggak, lu bilang, enggak deh, kayaknya gue bayar video Masih bisa aja. kan ini syutingnya sebelum puasa? Ayo sekarang insya Allah besok puasa ya. Sekarang nggak bisa, Tat. Saya udah perlu. Kan udah malam. Besok. Insya Allah ya. Kayak ngajak meeting ya. Masih ada waktu, masih ada waktu. 4 hari bukan 5 hari gua. Iya, udah pokoknya. 3 hari lagi gua bayar. Ya udah, bayar. Oke. Berat banget. Satu sama. Yang ketiga. Oke. Armadillo. Kenapa banyak orang suka nyekar Armadillo. sebelum bulan Armadillo. Sebenarnya, kamera tolong ke gua. Yes. Sebenarnya permasalahan atau fenomena nyekar sebelum Ramadan itu hanya berlaku dan terjadi di Indonesia. Sejarahnya panjang ya, tapi yang pasti kalau urusan nyekar tidak ada waktu-waktu tertentu yang dikhususkan dalam Islam, karena pada dasarnya Islam Ya, kita rehat sejedak. Habis ini kita kembali pada lagi. dasarnya agama kita itu malah menyarankan kita selalu ingat mati. Ada lagunya tuh. Dan iya betul. Nggak usah dilaguin. Ingat mati, ingatlah saat kau sulit. Cukup. Ingat hidup cuma satu kali. Awas dipotong ya. Ya kalau viewernya mau tinggi mah dipotong aja. Itu fatwa loh. Bener kan? Iya. Malah Oke, disarankan Sahil, lo sering-sering gimana? ke situ. Kalau menurut Ana, kenapa orang Indonesia suka melakukan nyekar? Karena sebelum masuk bulan Ramadan, itu kan kita harus membersihkan diri, terus juga kita melakukan banyak sekali kebaikan. Jadi salah satunya adalah dengan kita melakukan nyekar itu. Nyekar itu kan adalah salah satu berbuat kebaikan. Karena apa? Di situ kita mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, itu akan membuat diri kita lebih dekat lagi dengan Tuhan kita. Dan itu adalah sebuah kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Makanya, ketika orang-orang Indonesia tahu mau masuk bulan Ramadan, mereka mengunjungi makam-makam dari orang tuanya, mendoakan orang tuanya. Untuk apa? Bukan untuk yang lain, saudaraku. Itu untuk menang. Iya kan itu. Bukan. Gua kan kompetitor di sini. Masa sih? Bukan. Padahal lu udah gua anggap keluarga loh. Enggak ya? Emang iya? Iya. Wah, sanginep dong. Jangan dong. Kan ada bini gua. Nggak pantes. Iya. Gitu. Jadi kalau menurut Oke, memang perintah untuk berziarah atau mengingat kematian tidak terikat dengan waktu. betul. Oh, Tapi benar. kalau- Satu poin saya. Pasti. Satu poin boleh. Nah. Tapi kenapa banyak masyarakat Indonesia sebelum Ramadan dia menziarahi kubur? Karena memang dia mau membersihkan dirinya sebelum Ramadan. Dia mau nginget kematian. Dia mau cerai sama hubud dunia, kecintaan terhadap dunia. Fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dia ingat kematian. Apalagi kadang-kadang yang diziarahin orang tuanya. Iya. Tapi di Arab begitu nggak? Hah? Di Arab orang-orang pada ziarah pada saat Ramadan doang atau bebas aja? Jadi patokannya sebenarnya nggak patokannya bukan Arab Saudi. Enggak, gue nggak nanyain itu buat patokan Arab Saudi, gue pengen punya komparasi. Kan yang gue tahu cuma yang di Indonesia yang begitu. Di luar bagaimana? Di Arab
Iya. Tanya orang Arab dah. Lu nggak pernah nyekar waktu di Arab? Tanya orang Arab. Ini kita bertiga orang Arab. Gimana? Turunan. Nah, kalau di beberapa daerah kayak di Hadramaut pada ziarah. Ada Sebelum Ramadan juga? Iya, sebelum ada ziarah kubro namanya. Berarti umum. Nah, bahkan di Ziarah bulan sebelum Syaban Ramadan. tuh, di bulan Syaban kalau di Hadramaut pada ke itu, pada ziarah Nabi Hud. Jadi kemana tuh dia? Kalau dia ziarah? Ya ke makam Nabi Hud. Ke makam Nabi. Ziarah Nabi Hud Bareng-bareng. pakai Makam Nabi nanya Hud kemana. Masih ada. Gua nggak tahu. Makanya belajar agama, main game mulu. Intinya gini, kenapa masyarakat Indonesia banyak yang ziarah? Pertama itu buat dia nginget kematian Ya. sebelum Ramadan, biar dia fokus Ramadan, fokus ke Allah, putus sama dunia, cerai sama dunia, fokus ke Allah. Yang kedua, kadang-kadang yang diziarahin orang tuanya atau gurunya, bentuk bakti anak kepada kedua orang tua. Dan salah satu amalan yang gak terputus bagi orang yang meninggal adalah doa anak soleh. Rano Karno kan? Nah, Yang nyanyi kan Rano Karno. Emang Doa yang didengar Allah, doa orang soleh, doa anak Ikut soleh. nyanyi juga kan? Nah, ikut nyanyi Kayak gue juga. sama Sama aja. aja. Kelakuan. sama. Minusnya Sama-sama. Lu saudara berdua ya? Kan kata-kata gua tadi. Siapa yang benar? Ya, dua-duanya. Benar. Gimana produser? Ini Satu-satu. sampai akhir Satu-satu. Ramadan skornya 200 sama. Kayak gue udah mulai nggak tertarik dengan kompetisi ini. Wasitnya kebayaan. Apa makna puasa secara bahasa dan Blawong. silakan. Makna puasa. Secara apa? Bahasa. Secara bahasa. Menahan diri. Yeay! Hilang. Kok bisa gitu? Hilang. Lo pikir kita bener anak umur 7? Terkesima dengan kemampuan lo yang bisa begitu-begitu. Sulap itu. Betul. Puasa adalah menahan. Gue belum. Kan Gue gak dikasih kesempatan jawab. pasti jawabannya apa? Menahan. Sama. Kan biasa sama. Ya, Menahan. karena dia dulu yang jawab. Iya. Dia dapat poin 1. Puasa adalah menahan. Menahan dari apa? Menahan dari apa yang membatalkan Puasa. Ya. Terutama menahan hawa nafsu kita, mengontrol hawa nafsu kita supaya akal kita bisa menguasai hawa nafsu kita. Akal bisa menguasai hawa nafsu. Ya, semuanya. Akal Akal bisa menguasai hawa nafsu. Kocur putih. Ana mau baca satu ayat nih buat penutupan. Boleh. Kenapa manusia harus menggunakan akalnya dalam hidup, dan itulah yang dilatih waktu puasa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins." Telah dikirim kepada neraka jahanam banyak dari golongan jin dan manusia. Siapa mereka? Mereka lahum qulubun la yaqiluna biha. Punya hati, punya qalbun, enggak dipakai untuk berakal. Artinya dalam melakukan sesuatu tidak memfatwakan perilakunya dengan akal. Akalnya ketutup, dikedepankan sama hawa nafsunya, dikalahin sama hawa nafsunya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Punya mata enggak digunain buat melihat. Walahum adhanul la yasmauna biha. Punya telinga enggak digunain buat ngedengar. Artinya apa? Enggak ngelihat peringatan Allah, enggak ngedengar peringatan Allah, enggak ngelihat kebesaran Allah, enggak mendengar kebesaran Allah. Disebutkan ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah lagi daripada hewan ternak, lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Kenapa? Hewan ternak nggak punya akal. Kita punya akal. Kalau hewan ternak tidak memakai akalnya, hanya memakai insting dan hawa nafsunya, wajar karena mereka nggak punya akal. Kita punya akal. Kok ya, akal kita taruh, kita kedepanin hawa nafsu kita. Itulah yang salah, enggak kita gunain akal kita. Ulaika humul ghafilun. Mereka yang mengedepankan hawa nafsu, menaruh akalnya, mereka adalah orang-orang yang tertipu, dan kebanyakan mereka digiring ke dalam api neraka bukan karena apa-apa, karena mereka kelap kali tertipu sama kemaksiatan yang mendatangkan nikmat sesaat. Luar biasa. Dan ketika kita bicara soal hawa nafsu, bukan hanya sekedar makanan, minuman, dan syahwat ya. Betul. Ingat, kekuasaan politik juga merupakan bagian dari itu. Keren banget. Ini perlu disapu nggak nih? Nggak usah ya? Nggak usah disapu ya? Biar pemimpin-pemimpin kita nonton dan sadar bahwa mereka harus berakal dalam segala macam perbuatan mereka. Keren.
Semuanya dipertanggungjawabkan di Semuanya hadapan Allah dipertanggungjawabkan. Subhanahu wa taala. Betul. Tolong Bin, itu akun Instagramnya @kamal_rashid. Itu second account loh. Akun nomor pertamanya kan nggak tahu. Ya betul. Semua pemimpin RT, Iya. pemimpin RW, pemimpin keluarga semua dipertanggungjawabkan. Bener. Nggak boleh begitu. Begitu. Ya, jadi Episode selanjutnya kita akan bahas soal gimana hukumnya dalam Islam ketika kita lagi ada di tol Jagorawi terus kita disuruh minggir mau mobil wak. Iya, waktu itu ya. Iya, seperti itu. mengganggu jalan orang tuh ya. boleh Itu tuh. hukumnya gimana ya? Zolim nggak sih Tat? Zolim nggak sih itu dia tuh? Mobil tenot-tenot. Mobil tenot-tenot gitu dia gimana ya hukumnya ya? Tungguin di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi